Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Andrini dengan NIM A1A1240086. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi ekonomi internasional yang berjudul efektivitas strategi substitusi impor versus orientasi ekspor dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun latar belakangnya yaitu nikel dan dua wajah kebijakan Sultra. Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel literit terbesar di Indonesia. Kebijakan hilirisasi menggabungkan larangan ekspor biji mentah, substitusi impor, dengan ekspor produk olahan seperti ferronikel dan MHP, orientasi ekspor, sebuah anomali kebijakan hibrida yang menarik untuk dikaji. Pangsa sektor pertambangan terhadap PDRB Sultra yaitu 20%. Kontribusi industri pengolahan nikel pada 2023 yaitu 20%. Pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2023 yaitu 5,35%. Lalu risiko di balik kesuksesan yang pertama yaitu sektor pertanian dan perikanan mengalami involusi meski jadi penyerapan tenaga kerja terbesar. Kedua, potensi resorpsi, curse dan gejala disease. Ketiga, deforestasi, sedimentasi sungai, pencemaran pesisir. Keempat, kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal. Lalu, tujuan dan metode penelitian mengurai efektivitas dua strategi. Yang pertama, memetakan pola strategi, mendeskripsikan penerapan isi dan EOI pada hilirisasi nikel Sultra. Kedua, analisis dampak, mengukur dampak pada PDRB, tenaga kerja, kemiskinan, dan pemerataan. Lalu ketiga, faktor determinan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas strategi. Dan yang terakhir, 4, rekomendasi kebijakan, merumuskan bauran strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang pertama, kualitifikasi deskripsi eksploratif. 2, wawancara mendalam narasumber akademisi UHO 29 Juni 2026. Ketiga, studi dokumentasi BPS, Kemenperin, Kemendak. Keempat, analisis tematik model Miles, Huberman, dan Saldana 2014. Terakhir, keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi teori, member check. Selanjutnya, temuan wawancara, kondisi real di lapangan. Yang pertama, substitusi impor belum mandiri, kebijakan bersifat turunan nasional tanpa instrumen lokal khusus, TKDN, daerah, insentif UMKM. Kedua, potensi lokal belum tergerap. Kedelai, garam, gula, dan pakan jagung berpotensi distribusi tapi kapasitas produksi minim. Ketiga, ekspor timpang pada nikel. Pertumbuhan ekspor nyaris sepenuhnya ditopeng nikel. Perikanan dan pertanian tumbuh lambat. Dan terakhir, orientasi ekspor lebih konsisten, merujuk Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, namun perlu prasyarat struktural yang memadai. Selanjutnya, analisis hambatan struktural dan dualisme investasi. 6 hambatan struktural. Yang pertama, infrastruktur energi dan logistik terbatas. Kedua, keterbatasan SDM ahli lokal. Ketiga, ketergantungan mesin dan bahan baku luar daerah. Keempat, minim hilirisasi produk jadi. Lalu, kendala akses pembiayaan atau modal. Terakhir, kalah saing harga dengan barang impor. Nah, di sini kita bisa lihat investasi asing atau PMA. Dominan di pertambangan dan hilirisasi nikel, Miss Morosi Pomala'a, dapat modal, teknologi tinggi, namun cenderung membentuk anklave ekonomi
yang terisolasi dari ekonomi lokal. Lalu investasi lokal atau PMDN bergerak di sektor tersier, sekunder, skala menengah bawah, logistis, perdagangan, perikanan, jasa penunggung tambang, skala modal jauh lebih kecil dibanding PMA. Lalu rekomendasi kebijakan. 4 langkah strategis untuk Sultra. Yang pertama, kemitraan lokal wajib. PMA wajib digunakan vendor dan bahan baku PMDN melalui regulasi daerah yang ketat. Kedua, hilirisasi lanjut. Insentif pajak bagi investor yang mengolah produk setengah jadi menjadi barang konsumsi akhir. Ketiga, revitalisasi vokasi, sinkronisasi kurikulum SMK dan universitas dengan kebutuhan industri pengolahan lokal. Keempat, konektivitas logistis, percepatan jalan ekonomi, dan pelabuhan untuk menurunkan biaya distribusi bahan baku. Selanjutnya kesimpulan, komplementer bukan dikotomis. Strategi distribusi impor dan orientasi ekspor pada dasarnya saling melengkapi. Orientasi ekspor via hilirisasi nikel menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara substitusi impor yang terarah memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Yang pertama, kebijakan isi masih turunan nasional, belum mandiri. Kedua, ekspor timpang, rentan pada risiko komoditas tunggal atau nikel. Ketiga, EOI lebih efektif historis, tapi butuh prasyarat struktural. Lalu keempat, 6 hambatan struktural saling menguatkan dan saling diputus. Keempat, dualisme investasi melahirkan fenomena enklave ekonomi. Dan terakhir, kedua strategi perlu diintegrasi secara sinergis. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.